Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai SSD yang baru saja kemarin datang ya. Kemudian saya pasang. Kebetulan saya baru mencoba SSD untuk yang seri ini ya. Pasaran banyak, belinya online. Tapi yang jadi masalah itu adalah ternyata setelah saya mencari informasi di YouTube, di online, itu usianya SSD itu cepat mati gitu. Di sini saya tidak akan membahas mengenai teori matinya itu seperti apa, tetapi saya akan memberikan solusi bagaimana caranya agar SSD itu bisa tahan lama. Bagi kalian yang akan mencari informasi mengenai teori SSD, sudah banyak yang bahas ya di YouTube ataupun di Google, itu sudah banyak yang bahas. Saya tidak akan membahas teorinya, kecepatan bacanya, kemudian usianya seperti apa. Saya tidak akan membahas seperti itu. Yang saya bahas adalah saya akan mencoba memberikan solusi apa yang saya lakukan agar SSD ini bisa terpakai dengan usia yang panjang, dengan solusi yang sederhana, dan kebetulan saya di sini pakai di PC. Ini adalah PC yang saya pakai, yang saya bongkar-bongkar untuk saya lakukan sedikit modifikasi untuk SSD. Ini adalah SSD yang sudah saya pasang, makanya adalah SATA 3 ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya pasang seperti itu, tidak saya pasang di sini. Dan kebetulan saya juga memakai untuk VGA-nya itu adalah VGA yang lama tapi masih worth it untuk dipakai saat ini ya. Ini adalah pengujian yang saya lakukan. Dan untuk usia SSD itu sebenarnya secara pabrikasi itu panjang ya. Secara pabrikasi panjang. Hanya saja itu adalah seperti yang saya punya, karena saya cari informasi di SSD itu ternyata itu berbeda dengan hard disk. Jika hard disk itu memakai mekanik, SSD itu tidak memakai mekanik, tetapi mereka memakai flash atau NAND flash memori seperti itu. Dan itu hampir sama seperti flash disk. Dan kebetulan dari pengalaman saya memakai beberapa banyak flash disk itu sering mati, itu bukan karena flash disknya jelek ya, tapi karena kebanyakan mereka panas, karena pemakaian yang menurut saya berlebihan atau gimana, tapi yang jelas panas kemudian mati seperti itu. Itu sering saya alami, dan tentunya saya tidak ingin kejadian itu pada terjadi di SSD yang saya beli ini. Saya mencoba baru untuk yang 128GB ya. Ini sudah saya bikinkan untuk custom alatnya seperti ini. Nanti kita akan bongkar, dan cara kerjanya seperti apa itu akan kita lakukan. Saya demokan sehingga teman-teman nanti akan mengetahui, oh ternyata seperti ini. Ini adalah hasil analisis, hasil kajian yang saya miliki, dan bukan saya mengada-ngada ya, tapi yang sudah saya buktikan ya. Ini kebetulan belum saya jalankan ya alatnya ya. Ini kan saya pegang ya SSD ini. Ini hangat ya. Saya hangat, SSD ini hangat. Ya, pemakaian PC saya ini bisa lebih dari 12 sampai 14 jam sehari. Jadi ini hidup terus 12 sampai 14 jam per sehari. Coba bayangkan, ini baru saya hidupkan kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit, tapi SSD ini terasa hangat. Apa yang terjadi jika ini berlaku terus menerus selama 12 sampai 14 jam, dan itu berlaku setiap hari? Oke, tentunya itu akan menjadikan usia SSD ini pendek, bukan karena jatuh, bukan karena faktor eksternal, tetapi karena memang bisa jadi penyebabnya adalah panas berlebih. Untuk itu saya memodifikasi bahan-bahan yang saya miliki di sini, kemudian saya rangkai sedemikian rupa. Nanti akan saya tunjukkan rangkaian-rangkaiannya, dan saya mencoba untuk
mendinginkan dari SSD ini, fan-nya memakai sebuah fan yang saya copot dari fan prosesor ya. Saya copot dari situ, kemudian saya pasangkan di sini, kemudian saya memberikan sebuah indikator pada panel di depan ini. Oke, ini cara kerjanya sederhana ya teman-teman ya. Cara kerjanya sederhana tapi efektif untuk menurunkan panas sehingga SSD tidak menghadapi kasus seperti ini, SSD mati seperti ini ya. Oke, saya akan jalankan langsung di sini ya teman-teman ya. Ini saya akan tunjukkan cara kerjanya. Ini ada power on off-nya. Saya nyalakan, nyala. Saya koneksikan dengan 5 volt ya, karena kalau 12 volt terlalu, nah ini nyala, fan-nya menyala dan memberikan semburan angin ke atas sehingga dalam beberapa menit SSD ini terasa dingin. Dalam beberapa menit SSD ini dingin ya. Nah, dengan cara ini insya Allah SSD yang dipakai di sini, yang saya pakai insya Allah bisa bertahan lama. Ini adalah solusi bagi SSD yang daripada dipasangkan di slot hard disk dan bisa jadi usianya nggak panjang karena panas yang berlebih dan sebagainya, karena pemakaian saya yang memang berlebih. Tidak seperti komputer biasanya, saya memang jarang memakai laptop ya, tapi saya memakai PC karena memang pemakaian PC saya lebih dari rata-rata antara 12 sampai 14 jam menyala seperti itu. Dan satu hal lagi teman-teman, kalau kita mau memasang SSD di PC kita, pastikan kita memakai PSU atau power supply yang bagus, yang 80 pure ya, 80 ya. Ini pastikan seperti itu. Jangan memakai yang abal-abal. Oh banyak yang abal-abal ya, nanti yang abal-abal nanti sayang dengan SSD. Karena kalau kita sudah memakai VGA yang semacam ini, yang VGA yang di atas GTX ya, GTX 260 ataupun yang seri berapapun, itu diusahakan PSU-nya yang bagus untuk menunjang apa? Kinerja dari SSD dan VGA dan CPU ini bisa stabil, listriknya tidak naik turun. Oke, nanti akan kita bongkar kondisinya seperti apa. Oke ya teman-teman, lanjut ya. Ini adalah desain yang saya bikin untuk fan-nya, pendinginannya semacam ini. Nah, di bawah ada fan. Fan yang saya pakai adalah fan prosesor ya. Saya pakai fan prosesor, kemudian saya hanya mengkoneksikan untuk ke kabel SATA ya. Untuk yang 5 volt ya. Kabel SATA 5 volt ini ada negatif dan ini ada positifnya ke 5 volt. Desain sederhana ini insya Allah akan sangat membantu untuk SSD yang usianya memang pendek. Apalagi kita ketahui juga ya, SSD ini harganya memang agak sedikit lebih mahal daripada hard disk. Kalau hard disk itu memang mekanik, jadinya dia kuat. Karena selama ini saya jujur memang pakai hard disk, rata-rata saya pakai hard disk 1 terabit. Ini hard disk ya, rata-rata saya pakai 1 terabit. Tapi karena dia mekanik, dia kuat, diajak kerja berat pun nggak ada masalah. Tapi yang SSD ini setelah saya ketahui isinya seperti itu, hanya terdiri dari memori flash, sel-sel semacam itu, maka ya udah, saya memodifikasi sebuah fan prosesor sedemikian rupa, kemudian saya kasih fan semacam ini. Ini fan-nya menyembur ke atas. Kemudian saya koneksikan dengan tombol power on off. Apabila saya tidak mau pakai, saya tinggal matikan aja semacam ini. Apabila saya ingin memakai, saya tinggal hidupkan. Dan ini ada lampu indikator voltmeter yang saya koneksikan untuk mengetahui apakah fan-nya ini hidup atau tidak. Oke teman-teman ya, ini sudah saya pasang SSD-nya. Ini tidak bisa bergeser ya, karena di bawah ini saya tunjukin petan saya. Ini saya pakai magnet ya, jadi ini nggak bisa bergeser. Sehingga pada saat dia berputar, fan-nya itu tidak menimbulkan suara berisik apapun, nggak terdengar hening lah, semacam itu. Ini saya pakai fan, nggak perlu saya baut ya, dan ini cukup efektif. Ternyata, wah,
bagusnya pakai gini, lepasnya enak, tinggal diangkat saja, dilepas, dan masangnya juga enak, tidak perlu membaut di bawahnya semacam itu. Oke, ini kita akan coba hidupkan PC-nya dan kita akan lihat kecepatannya. Memang benar cepat, lebih cepat daripada harddisk. Untuk harddisk pada saat hidupkan pertama saya kira-kira butuh sekitar 4-5 menitan lah. Ini komputer baru menyala, wajar lah, karena ini saya pakainya masih mainboardnya masih yang jadul ya, karena mengikuti PGA saya pakai yang jadul juga. PGA ini saya pakai yang GTX 260 ya, saya suka GTX 260 karena memang sultan pada zamannya dan masih worth it dipakai untuk saat ini. Jadi ya saya pakai aja, dan mainboardnya saya pakai yang masih yang jadul. Tapi untuk prosesornya saya cuma pakai untuk Athlon X4 saja. Oke, kita akan coba hidupkan. Nyala ya. Kemudian kita lihat kira-kira berapa menit ya. Oke, langsung menyala dan fan-nya langsung menyala ya. Sudah saya hidupkan ya fan-nya ini ya. Untuk hasilnya semacam ini ya teman-teman ya. Fan-nya menyala, berputar, hening tanpa suara ya, hening tanpa suara, hening, sehingga tidak mengganggu kerja pada saat kita malam ya. Karena saya sering mengerjakan pekerjaannya malam, jadi suara hening memang diperlukan. Kalau kipasnya terlalu berisik mengganggu semacam ini. Tapi yang saya bikin ini hening, tidak mengganggu. Fan-nya saya pakai bekas prosesor, jadi saya nggak beli fan baru. Saya cabut saja, kemudian saya pasangkan di sini dan saya sambungkan ke 5 volt. Ini ya 5 volt ya. Nih sudah nyala. Tidak lebih dari 2 menit sudah nyala. Oke, semoga membantu bagi teman-teman yang akan membeli SSD, apalagi yang kapasitasnya besar, maka bisa dipertimbangkan video saya ini untuk memodifikasi sedikit sehingga kita tidak kejadian mengalami SSD mati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.